Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Muhammad Alfiz Arzki, Hidayah, Sumiati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk pengertian statistik. Statistik sendiri ialah antara lain merupakan suatu kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik itu merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta, umumnya seperti berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu kumpulan data yang mempunyai arti. Selanjutnya, macam-macam statistik. Yang pertama itu statistik pendidikan, yang kedua statistik perusahaan, yang ketiga statistik ekonomi, yang keempat statistik pertanian, yang kelima statistik kesehatan, yang keenam statistik sosial. Selanjutnya yaitu penggolongan statistik. Untuk penggolongan statistik sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Saya lanjutkan yaitu fungsi statistik. Fungsi statistik ada 4. Yang pertama, untuk mendeskripsi dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki untuk menentukan jumlah tepat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, untuk penetapan dan penerapan sebuah kondisi, bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Yang ketiga, sebagai alat yang menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Yang keempat, untuk menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang akan dijalankan atau menjadi patokan acuan. Selanjutnya, pengertian statistik pendidikan. Statistik pendidikan yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka mengumpulkan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai data. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data pada dasarnya merupakan informasi dan keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh sebelumnya harus diolah lebih lanjut sehingga dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau memberikan solusi mengenai masalah-masalah tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam data. Nah, menurut sifatnya, data dibagi atas dua macam. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan berupa gambaran kualitas objek yang dipelajari atau berupa deskriptif. Kemudian ada data kuantitatif.
Data kuantitatif yaitu data yang memiliki harga yang berubah-ubah atau bersifat variabel. Jadi data kuantitatif ini data yang berbentuk angka-angka. Kemudian yang selanjutnya yaitu data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan observasi secara langsung, baik itu di lapangan maupun laboratorium atau di tempat survei yang akan dilakukan. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber lain, tidak dilakukan pengamatan secara langsung. Kemudian ada penggolongan data. Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari 2006, mengelompokkan data menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu data kategori. Data kategori yaitu data yang dinyatakan guna menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses atau kejadian termasuk dalam salah satu golongan atau suatu pihak tertentu. Misalnya, dalam penelitian tentang karyawan yang di PHK terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan pertama yang menghendaki pesangon diberikan 3 bulan bagi semua pesangon 3 bulan bagi semua yang terkena PHK. Yang kedua, ada pihak yang menghendaki pesangon untuk yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, ada pihak yang menginginkan semua tidak diberi pesangon. Kemudian data yang menunjukkan porsi. Data dari setiap keadaan yang dinyatakan dengan perkataan yang merupakan perbandingan yang ideal atau keseluruhan. Misalnya, penelitian tentang tingkat penghasilan masyarakat yang berpenghasilan. Ada masyarakat yang berpenghasilan kecil, masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, jadi dibagi menjadi 2 porsi. Kemudian data berjenjang atau meningkat. Data yang dinyatakan dengan kata-kata untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan atau peristiwa termasuk pada suatu tingkatan kualitas mutu yang di atas ataupun di bawah rata-rata. Contohnya, dalam suatu penelitian tentang perwujudan pandangan hidup Pancasila berkenaan dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah menengah atas, data untuk itu dinyatakan kurang kualitatif karena diperoleh dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan pertanyaan. Kemudian, data yang bersifat relatif, yaitu data yang dinyatakan dengan kata-kata guna menunjukkan bahwa suatu keadaan atau kejadian merupakan sesuatu yang keberadaannya dapat berubah-ubah. Contoh, dalam penelitian mengenai kepariwisataan dipertanyakan apakah mereka menggunakan hari libur bersama keluarganya untuk selalu berpiknik setiap bulannya atau setiap akhir pekannya. Yang kelima itu data yang bertentangan, yaitu data yang menyatakan bila yang satu ada maka yang lainnya tidak ada mengenai suatu keadaan, peristiwa atau proses yang akan diungkapkan ke dalam suatu penelitian. Nah, jadi data ini menggambarkan kondisi yang bertolak belakang, misalnya setuju dan tidak setuju, benar dan salah, positif dan negatif. Jadi bergantung dari hasil data tersebut. Kemudian ada fungsi-fungsi dari data. Yang pertama yaitu sebagai acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga sebagai dasar untuk membuat keputusan, yang keempat sebagai bahan untuk mengevaluasi. Nah, berikut adalah
pengertian, macam-macam, penggolongan, dan fungsi dari data. Mungkin itu saja yang dapat kelompokkan disampaikan. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.